Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah minggu ini, kita sejenak memasuki saat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita naikkan pujian, Ku Perlukan Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ruth Sumarni. Kita siapkan hati kita dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa
Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, bahwa kami rindu akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu hadirlah pada saat ini untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami untuk pembacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema pembacaan firman Tuhan ini yaitu tentang belas kasihan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan situasi sekarang ini, banyak sekali orang yang mengeluh, banyak orang yang menderita karena sakit penyakit. Bahkan banyak orang yang berduka karena mereka kehilangan salah satu keluarga yang meninggal. Nah, pada saat kita melihat banyak orang yang sedang bersedih, bagaimana sikap kita? Seringkali kita katakan kasihan mereka. Kalau kita berkata kasihan, apa yang kita lakukan? Di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 16. Ketika kita memperhatikan orang yang dalam kekurangan, lalu kita katakan, dia katakan selamat jalan, makanlah dengan kenyang, pakaikanlah kain panasmu, bahkan makanlah dengan sekenyang-kenyangnya. Lalu firman Tuhan katakan, tetapi kamu tidak memberikan apa-apa. Apakah gunanya itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ketika kita melihat saudara kita yang menderita, kita bisa membantu di dalam doa. Di dalam pembacaan kita, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mendarat dari perahu. Dan orang banyak sudah menunggu untuk bertemu dengan Yesus. Mereka ingin mendengarkan ajaran Yesus itu. Mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan ini
menjadi pengalaman si pemazmur. Dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, si pemazmur katakan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu khotbah Tuhan Yesus di bukit pada Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, pada ayat yang ke-34 dikatakan bahwa mereka berkumpul, mereka ingin bertemu dengan Yesus karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya mereka tidak mempunyai seorang pemimpin rohani yang membawa mereka kepada jalan yang benar. Karena itu Paulus pernah merasakan dalam kehidupannya. Dia katakan, aku manusia yang celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dia katakan, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebenarnya yang menarik hati Yesus sehingga Yesus memberikan pengajaran kepada mereka? Mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang sesat, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka membutuhkan gembala yang baik, dan gembala yang baik ialah Yesus Kristus. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Karena itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, mereka adalah orang-orang yang tersesat, dan mereka akan binasa karena upah dosa adalah maut. Karena itu Yesus memberikan banyak hal kepada mereka tentang pengajaran tentang kebenaran. Supaya setiap orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bentuk daripada belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Ia menghendaki supaya semua orang yang mendengarkan pengajarannya boleh diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sekeliling kita, ternyata masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Paulus juga di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan di sana, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jikalau tidak ada orang yang memberitakannya? Lalu firman Tuhan memberikan penegasan dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ini perintah atau amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum ia naik ke surga, dikatakan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan janji Tuhan, ia akan menyertai sampai pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selagi masih ada kesempatan, mari kita
melayani, meneladani Yesus. Dia memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang tugas pelayanan untuk pemberitaan Injil itu diserahkan kepada gereja, kepada kita semua yang percaya kepadanya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita bersaksi supaya banyak orang yang mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus dan mereka boleh diselamatkan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami mengingat kembali amanat agung Tuhan Yesus, untuk kami dapat memberitakan kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu, mengajarkan tentang kebenaran kepada banyak orang, kepada orang-orang yang tidak mempunyai gembala atau orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Terpujilah Engkau namamu Bapa. Dan pada saat ini perkenankan kami Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sekalian di pos Sukarame ini. Kami mohon berkat Tuhan, Engkau menyertai mereka satu persatu. Tuhan membungkus kami semua dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahanya. Tuhan memberkati, Tuhan akan menjamah saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit. Engkau sertai, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka. Terpujilah Engkau namamu Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh Tuhan ada pada kami. Roh Tuhan terus menyala, menggerakkan kami untuk terus kami bersaksi. Terpujilah Engkau namamu Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah menyertai, melindungi, memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.